Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi, wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah, ya, kita lanjut pembahasan kita di kitab Adabul Mufrad, yang mana setiap pertemuan, anak ulang dan ungkit kembali bahwa kitab Adabul Mufrad adalah kitab yang dirangkai dan disusun oleh Imam Bukhari rahimahullah taala yang berisikan tentang adab-adab dalam Islam. Bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan, mengaplikasikan akhlak Islamiyah dalam kehidupan beliau. Maka dari itu, sepatutnya itu sebagai seorang Muslim yang hakiki menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Kita lanjut ya Om ya ke bab selanjutnya, yang mana di bab sebelumnya ya kita diperintahkan atau ya diwanti-wanti ya diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW bagaimana kita menjadi seorang muslim ya, yang selalu menjaga lingkungan ya, menyayangi orang-orang di sekitar ya, karena dengan kita menyayangi ya orang di sekitar kita atau sesama saudara muslim kita, maka itu adalah pembuka pintu rahmat kita ya. Karena rahmat Allah tidak akan didapati oleh seseorang kecuali orang tersebut menyayangi ya, hamba Allah yang lainnya ya. Seperti dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW, ihtarimun nasa yahtarimuk. Kalau engkau ingin dihargai, ya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya hormatilah atau hargailah orang lain. Seperti itulah ya. Nah, kama tadi nutudan. Seperti itu kita dilakukan, seperti itu kita memperlakukan orang lain, maka seperti itu juga kita akan diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Ya. Sekarang bagaimana ya, sikap kita atau perilaku kita ya kepada binatang ya. Makhluk Allah ya, salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tinggal di sekeliling kita. Nah, maka dari itu kita lihat ya, bagaimana dalam Islam kita ya memperlakukan atau bersikap kepada ya binatang-binatang yang ada di sekitar kita ya. Nah, seperti di hadis Abu Hurairah ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, ada suatu cerita ketika seorang lelaki ya sedang berjalan di satu jalan ya, ia merasa sangat haus ya. Jadi menemui sebuah sumur ya. Lalu ia menemukan ya, sumur karena dengan kondisi yang haus ya, ia akan berhenti dan uh, mendatangi sumur tersebut. Ketika seorang lelaki tersebut sedang minum, tiba datanglah seekor anjing yang meminum di tanah yang basah ya, yang subur. Karena anjing ini juga haus. Ya. Maka seorang lelaki tersebut melihat ya, seekor anjing yang kehausan, ya, kemudian ia berkata, anjing ini benar-benar haus ya, seperti aku merasakan haus sebelum aku minum di sumur ini. Maka lelaki tersebut turun ya ke sumur kembali, ya. kemudian menjadikan sepatunya ini sebagai ina. Ina itu adalah bejana ya. Jadi memenuhi sepatunya ya dengan air, kemudian diberikanlah kepada anjing tersebut ya. Sehingga anjing tersebut bisa minum dan menghilangkan hausnya. Ya. Maka dari inilah ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya rahmat dia kepada anjing ini ya. Pertolongan dia, kasih sayang dia kepada anjing ini menjadi ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang laki tersebut. Nah, maka para sahabat yang mendengar kisah ini bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, wahai Rasulullah, apakah perbuatan baik kita kepada binatang, rahmat kita, pertolongan kita kepada binatang, ya, itu ada bagian pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kami? Nah, maka di sini ya Rasulullah SAW menjawab, ya, setiap perbuatan baik kita ya, kepada binatang ya, yang memiliki nyawa, ya, yang memiliki jantung yang dimaksud sini hidup ya, terdapat pahala di dalam perbuatan baik tersebut. Maka dari itu ya Islam ya,
benar-benar menjaga akhlak kita, sikap kita, ya, di setiap kondisi. Ya. Mau kita sendiri, mau kita bersama orang lain, bahkan kepada binatang yang tidak berakal pun, kita diperintahkan, disyariatkan dalam Islam untuk bersikap yang baik. Ya. Memberikan kasih sayang, menolong ketika dibutuhkan. Ya. Tidak pandang bulu. Ya. Baik dia manusia, binatang, bahkan tumbuhan. Nah, itulah ya bagaimana kita memeladani ya Rasulullah SAW dalam ya, segala bentuk aspek akhlaknya. Ya. Dari kisah ini ya, kalau kita bisa lihat ya anjuran terhadap berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya. Dan hadis ini ya merupakan salah satu dalil yang membolehkan seorang yang sedang safar ya, tanpa membawa perbekalan ya, selama ia tidak dikhawatirkan binasa. Ya. Jadi kalau zaman dahulu ya, para jamaah sekalian, kita bisa lihat peta Jaziratul Arab, bahkan sampai zaman sekarang, ya, di tanah Arab itu, ya, sebagian besar itu tanah yang tandus ya, atau berpasir. Kalau zaman dahulu, ya, setiap orang yang safar itu akan membawa ina, bejana, untuk mereka minum. Ya. Namun di sini, ya, kita bisa lihat kondisi lelaki tersebut, ya, sedang safar namun tidak membawa ina atau bejana ya, untuk minum. Ya, kalau ummahat ya atau jamaah sekalian melihat ya, sirah nabawiyah, ya, contohnya di uh, film dokumentasi Umar ya, sebagaimana ya di film itu mengaplikasikan atau menggambarkan kondisi sirah nabawiyah Rasulullah SAW. Jadi ketika para sahabat safar, mereka akan membawa seperti botol yang terbuat dari kulit binatang yang dikeringkan kemudian dibasahi sehingga bisa dijahit ya. Dan itulah yang disebut inak, ya, bejana. Maka di sini ya dalam Islam ya menganjurkan untuk membawa bejana walaupun boleh ya para jamaah sekalian, nggak masalah kita nggak bawa bekal pun nggak masalah. Asal ya kalau kita ingin safar kita lihat ya apakah di tengah jalan kita bisa memenuhi hajat kita, kebutuhan sandang pangan kita. Harus kita pastikan. Ya. Kenapa? Ya. Karena dalam Islam ada namanya maqasidus syariah. Maqasidus syariah adalah bagaimana seorang muslim menjaga kebutuhan-kebutuhan dalam dirinya. Nah, Islam sangat menjaga ya setiap manusia untuk memperhatikan kesehatan, ya, kondisi seseorang, ya, di maqasidus syariah. Maka jangan berpendapat ya ada beberapa orang ya bahwa Islam itu adalah agama yang kudet atau tertinggal zaman. Padahal ya di pembahasan maqasidus syariah ya, kita benar-benar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita dalam kondisi apapun ya. Mulai bertahap dari menjaga diri, menjaga harta, menjaga nasab ya dan seterusnya. Nah, maka dari itu ya di sini dianjurkan ketika safar membawa bejana walaupun tidak masalah ya. Ketika kondisi kita memungkinkan di medan kita safar itu ya ada tempat-tempat yang bisa memenuhi hajat kita ya seperti kalau zaman sekarang ya di jalan tol misalkan sudah ada rest area. Jadi kita tidak khawatir ketika kita membawa perbekalan yang tidak memadai atau mencukupi. Nah, kemudian ya di hadis selanjutnya ya dari sahabat Abdullah bin Umar ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Ini bagaimana kebalikan dari hadis sebelumnya para jamaah sekalian. Hadis sebelumnya ya bagaimana kita lihat di hadis 378 ya, Rasulullah SAW mengkisahkan seorang lelaki yang diberikan rahmat oleh Allah dan ampunan oleh Allah karena menolong seekor anjing. Di sini terbalik, wahai jamaah sekalian. Di hadis ini Rasulullah SAW memperingatkan kepada sahabatnya untuk menjaga diri kita agar tidak zolim atau menyiksa binatang.
Maka dari hadis ini kita bisa lihat, ya, Rasulullah SAW menyampaikan suatu kisah, ya, ketika ada seorang wanita yang menyiksa seekor kucing, ya, mengadab seekor kucing. Dengan bagaimana? Ya, ia mengadab dengan mengkurung kucing ini sampai mati kelaparan. Nah, kemudian disinilah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimasukkan neraka kepada wanita tersebut. Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan kepada wanita tersebut nanti pada saat yaumil hisab, hari di mana ia akan dihisab, engkau tidak memberi peliharaanmu makan dan juga minum ketika engkau mengkurungnya. Nah, jadi yang dipermasalahkan para jamaah sekalian bukan dikurung, ya, tapi yang dipermasalahkan di sini adalah tidak memberi makan dan minum. Dan engkau tidak mengirimnya atau tidak membiarkan keluar, ya, hewan kucing engkau, ya, untuk bisa mendapat makanan di lingkungan yang engkau tinggali. Bisa kita lihat, ya, kucing itu kan hewan yang tingkat survivalnya tinggi, ya. Maksudnya tidak mudah untuk, tidak manja lah, bukan hewan yang manja. Dia bisa berburu sendiri, cari makan sendiri. Namun wanita ini, ya, mengurung kucingnya dan tidak membiarkan kucingnya keluar, ya, cari makan sendiri. Nah, inilah perbuatan yang diperingatkan dalam Islam, menzolimi hewan, apalagi sampai membunuhnya. Itu balasannya, ya, salah satunya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa iyazu billah. Maka dari itu, ya, kucing itu atau hewan, ya, semua hewan itu kan tidak berakal. Mereka itu melakukan sesuatu karena insting mereka. Nah, walaupun mereka mungkin, ya, biasanya kalau di sekitar kita misalkan membuang kotoran di tempat kediaman kita, itu insting mereka, bukan kemauan mereka, para jamaah sekalian. Ya. Maka jangan engkau zolimi, jangan engkau, ya, apalagi sampai kita mungkin melempar sesuatu kepada kucing tersebut. Ya, karena kita mungkin emosi, ya. Hmm. Kucing tersebut membuang hajat di kediaman kita. Jangan emosi, para jamaah sekalian. Ya. Tetap bersabar. Bagaimanapun itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita diperintahkan untuk menyayangi mereka. Bagaimanapun kucingnya, ya, atau misalkan hewan-hewan yang lain, ya, tidak bisa dibilangi satu kali, dua kali, ya, karena dia tidak berakal. Mereka tidak berbicara seperti kita berbicara. Harus diajari dengan insting mereka, kebiasaan yang kita lakukan. Ya. Karena mereka hanya bisa melakukan apa yang insting mereka dominan, ya, atau positif dalam insting mereka. Maka dari itu, inilah anjuran atau peringatan dalam Islam, tidak boleh menzolimi hewan. Mungkin para jamaah atau mungkin dari sebagian manusia berpendapat, ya, apakah karena hewan kita juga bisa kena azab? Tentu, tentu. Ya. Mungkin di hadis, ya, atau di kitab ada mufrad hanya sebagian kisah saja. Bagaimana Rasulullah SAW memperingati untuk kita tidak zalim kepada hewan. Namun di hadis-hadis atau di kitab hadis yang lain, ya, sangat banyak, ya, para jamaah sekalian. Rasulullah SAW memperingati para sahabat dengan kisah-kisah orang terdahulu, ya, karena menzolimi hewan, yang mana orang tersebut yang menzolimi hewan akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuzubillah min dzalik. Maka dari ini, ya, namun di sisi yang lain, ya, para ulama, ya, menjelaskan bahwa di untuk memelihara hewan, ya, para jamaah sekalian, nah, kita boleh, ya, untuk mengurungnya, ya, seperti pada zaman sekarang, ya. Nah, kita kan seperti kalau misalkan punya peliharaan, kita punya kandang. Itu tidak masalah kita kurung. Namun dengan syarat dirawat, diberi makan. Ya. Kalau misalkan yang kucing berbulu lebat, ya, para jamaah sekalian mungkin jamaah lebih mengerti, ya, mereka harus dijemur agar tidak jamuran atau kutunya uh, akan keluar dari tubuhnya. Kucing-kucing yang berbulu lebat itu biasanya harus dijemur, ya. Itulah, ya, kita harus rawat. Tidak masalah mungkin dikurung, ya. Namun, ya, kita harus merawat hewan peliharaan kita. Inilah hadis bagaimana, ya,
Rasulullah SAW memperingati untuk tidak zolim kepada hewan. Karena itu adalah salah satu bentuk ya celengan azab kita yang Allah nanti akan balaskan di yaumil hisab. Nauzubillah min dzalik. Kemudian kita lanjut ya. Di hadis selanjutnya, di hadis 380, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, ya, ada suatu kisah ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, berkasih sayanglah kepada kalian, ya. Sebarkan rahmat atau saling kasih sayanglah kepada sesama kalian, ya, sama sahabat, sama kerabat dan yang lain-lainnya, termasuk juga kepada binatang. Ya, kenapa? Nah, karena ya, niscaya Allah akan menyayangi kalian, memberikan kalian rahmatnya, ya, mengampuni kalian. Ya. Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Karena apa? Ya, karena kita memberikan kasih sayang kepada orang sekitar kita. Ya. Mudah mengampuni orang lain. Ya. Nah, itulah bentuk dari pintu rahmatnya Allah dan juga ampunan Allah kepada kita. Namun di sisi yang lain, celaka. Siapa yang celaka? Ya, celakalah bagi orang-orang yang melakukan dosa terus-menerus. Ya. Sunnah atau sunnah sayyi'ah ya, yang sering kita dengar. Perbuatan dosa yang terus-menerus dan diikuti oleh orang-orang di sekitarnya. Dicontoh oleh orang-orang di sekitarnya. Dan terus-menerus melakukannya padahal dia tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa. Inilah kenapa para ulama ya berpendapat atau bahkan ya, memang hakikatnya seorang yang berilmu itu nanti saat dihisap akan lebih syadid atau lebih ketat. Kenapa? Karena ia memiliki ilmu. Seseorang yang memiliki ilmu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ilmu yang engkau miliki, engkau tidak praktekkan. Di sisi yang lain, kenapa engkau memiliki ilmu dan engkau tidak berikan kepada orang-orang di sekitar? Ketika orang memiliki ilmu ya para jamaah sekalian, ya, itu ada dua tanggung jawab. Yang pertama, ia harus sebarkan ilmu yang ia miliki. Jadi, jamaah sekalian, seorang dai, pendakwah itu bukan hanya ustadz, bukan hanya guru, ya, bukan hanya alimul ulama, tidak. Ya. Setiap seorang muslim itu adalah seorang dai untuk dia sendiri dan untuk keluarga. Ketika ia memiliki ilmu, berikan kepada orang-orang terdekat. Dan itu kewajiban seorang muslim. Ya. Itulah yang pertama. Yang kedua, praktekkan, amalkan ilmu yang kita miliki. Ya, seperti di hadis Rasulullah SAW, ya, Al-Qur'anu, ya, Al-Quran yang kita pelajari hujatun laka au alaika. Apa yang dimaksud hujatun laka? Hujatun laka itu sebagai penolong kita. Ketika kita mempelajari Al-Quran, kita amalkan, kita sebarkan ilmu yang kita miliki, maka itu akan menjadi penolong kita di hari kiamat nanti. Di yaumil hisab, di hari hisab. Namun sebaliknya, au hujatun alaika, atau sebagai ya malapetaka bagimu. Kenapa malapetaka? Orang ini adalah orang yang berilmu, kenapa kok bisa dapat petaka? Karena ia tidak mengamalkan amalan atau ilmu yang ia miliki dari dia tidak mengamalkan ilmu yang ia miliki, tidak menyebarkan atau memberikan ilmu kepada orang lain, padahal dia ada orang yang berilmu. Dan yang terakhir, yang paling parah, ia melanggar. Ia bermaksiat kepada suatu amalan keburukan, padahal ia tahu ilmunya. Ia tahu hukumnya ini haram, ini tidak boleh. Kenapa ia kerja? Nah, inilah para jamaah sekalian ya. Nah, maka ya di salah satu hadis yang lain ya, ittabus sayyi'at bil hasanat. Nah, maka ikutilah perbuatan dosa kita dengan perbuatan baik kita.
Nah, kalau kita tahu kita banyak dosa para jamaah sekalian, baik disengaja atau tidak disengaja, ikutilah perbuatan dosa kita dengan kebaikan. Jadi kebaikan para jamaah sekalian itu bukan hanya untuk kita dipandang baik untuk dari orang lain, tidak. Kebaikan adalah bentuk celengan amal soleh kita dan juga penghapus dosa-dosa kita. Maka di sini Rasulullah SAW melalui hadis Abdullah bin Umar memberikan salah satu jalan rahmatnya Allah, kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan memberikan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita dan mudah mengampuni ya, orang-orang yang berbuat buruk kepada kita. Walaupun tidak dilarang dalam Islam ketika kita ya, diperlakukan buruk oleh orang lain, ya kita membalas tidak masalah. Al-kisos bil kisos, ya. Perbuatan buruk kita balas dengan perbuatan yang setimpal. Namun Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai ampunan. Karena itu ampunan Allah akan diberikan kepada kita juga ya, karena kita mudah mengampuni orang lain. Inilah salah satu bentuk jalan atau pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu ya diiringi dengan ampunan Allah dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke hadis 381 ya. Nah, dari sahabat Abi Umamah, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, barang siapa yang menyayangi, ya, memberikan rahmat, kasih sayang dia terhadap binatang sembelihan, ya, binatang ternak, ya, maka ia akan disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kelak. Ya. Mungkin dari hadis ini kita lihat sederhana, atau bahkan orang-orang yang tidak memiliki ilmu melihat, oh ini sepele. Namun kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala bukan sesuatu ya atau sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya sesuatu yang mahal. Tidak semua orang bisa mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya seperti hidayahnya Allah. Maka kita kejar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dari pintu-pintu yang bisa kita lalui. Kalau kita tidak bisa berzakat dengan harta kita, berikanlah kebaikan dan doa-doa kita kepada kaum muslimin. Ya. Kalau kita tidak bisa membantu orang lain dengan fisik kita, maka kita bantu dengan perbuatan baik kita semaksimal mungkin. Kalau kita dizolimi oleh orang lain, bersabar. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, memberikan hidayah kepada orang yang menzolimi kita. Itulah bentuk bagaimana seorang Muslim ya, menjadikan senjata ya, doa dan juga hablum minanas kita sebaik-baiknya. Nah, di sini bisa kita lihat ya, para jamaah sekalian. Bahkan di hadis-hadis sebelumnya. Seseorang yang berilmu itu tidak cukup untuk berdakwah. Paham? Ya. Seseorang yang memiliki ilmu itu tidak cukup untuk berdakwah. Kenapa? Dalam orang berdakwah tidak hanya dibutuhkan ilmu, tapi bagaimana dia menyampaikan ilmu yang ia miliki. Itu jauh lebih penting. Ya. Percuma orang bisa mempunyai hafalan, ya. Mungkin dia hafal Al-Quran, mempunyai hafalan, mungkin hatam sudah ya, kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Tapi kalau dia tidak bisa mempraktekkan ilmu yang ia miliki dengan baik, tidak bisa menyampaikan ilmu kepada orang lain dengan cara yang santun, ya, tidak memiliki akhlak yang mulia, maka ilmunya akan sia-sia. Buat apa ilmu yang ia miliki tapi ia tidak mempraktikkan? Terus buat apa ia berilmu? Ya. Maka itu, ya, semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan diberikan limpahan ilmu ya, dari Allah Subhanahu dan juga rahmatnya, sehingga kita akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk mara bencana dan juga kondisi yang kita hadapi, sehingga nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar menjadi kaumnya Rasulullah SAW
dan juga dipermudah segala urusan kita, urusan akhirat kita terutama, apalagi ketika dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ya para jamaah sekalian. Nah, ke bab selanjutnya, tidak boleh mengambil telur burung. Ini maksud telur burung. Kalau pada zaman dahulu kan burung itu ada yang mungkin kebanyakan, ada yang liar. Mungkin yang dimaksud di sini adalah burung-burung yang liar. Yang mereka itu bukan burung yang diternak. Ya. Seperti kalau ayam itu kan ada yang diternak. Maka boleh. Karena itu ya, diternak khusus untuk dijadikan santapan ya. Hasil hewaninya seperti telur, daging ayamnya sendiri disembelih, ya, itu tidak masalah. Ya, namun di sini ya bertentangan dengan sifat ya, sifatnya Allah, rahmatnya Allah. Ya, kita tidak boleh mengambil sembarang. Kalau burung itu liar, yang hidup di sekitar, bukan di ternak, maka tidak boleh kita ambil sembarang. Seperti di hadis Abdullah, ya, di sini kita bisa lihat ya, dari Rasulullah SAW, ya, ketika ya, uh, Rasulullah SAW singgah di sebuah rumah, lalu ada seseorang yang mengambil telur seekor burung. Kemudian burung itu kembali ke sarangnya dan bertengger di atas kepala Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, ya, kepada orang di sekitar Rasulullah SAW, siapa di antara kalian yang mengambil telur burung ini yang hinggap di kepalaku? Ya. Nah, kemudian seseorang lagi berkata, wahai Rasulullah SAW, aku yang mengambil telur burung tersebut. Lalu beliau berkata, kembalikanlah sebagaimana bentuk rasa kasih sayang padanya. Jadi kita ya bukan karena ya telur ayam, telur burung kan halal. Nah, jadi kalau ketemu dimanapun kita boleh ambil ya. Nah, tidak segampang itu ya. Tidak semena-mena itulah. Karena di sini adalah bentuk kasih sayang kita kepada binatang. Bayangkan ya para jamaah sekalian telur tersebut ya atau burung tersebut kembali dengan keadaan ya anaknya sudah nggak ada gitu. Telur yang ia miliki udah nggak ada. Ya, kalau diternak tidak masalah ya para jamaah sekalian. Namun di sini ya, burung-burung yang liar ya, yang dilarang oleh syariat Islam kita mengambil secara sembarang. Bahkan dalam ya, telur atau ya, dalam hewan pun kita tidak boleh ya, ngambil semena-mena ya. Inilah ya. Kemudian dalam hukum burung dalam sangkar. Ini lanjutan ya. Bab ini lanjutan dari hadis yang 382 tadi ya. Bahwasannya ya dari sahabat Hisham Ibnu Urwah ya, ketika di suatu hari ya Ibnu Zubair berada di Mekah. Sementara para sahabat yang lain ya, para sahabat Rasulullah SAW membawa burung dalam sangkarnya. Nah, di sini ya memperbolehkan ya para jamaah sekalian ya, kita memelihara burung ya uh, dalam sangkarnya ya, asal kita rawat ya, tidak seperti kita zolimi atau kurang sandang pangan. Lagi-lagi bagaimana kita memelihara hewan, boleh kita kurung, namun dengan syarat kita rawat. Di hadis 384 ya, dari sahabat Anas bin Malik, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW datang kemudian melihat ya putra dari Abu Talha yang sering dipanggil sebagai Abu Umair. Dia mempunyai burung nugeir. Nah, burung nugeir itu burung pipit ya, yang kecil itu pada zaman sekalian, ya, yang sedang ia mainkan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Umair, sedang apa? Nah, atau di mana burung nugeir tersebut? Jadi ditanyakan kondisi burung nugeirnya. Ya. Nah, karena ingin main ya. Jadi Rasulullah SAW sambil main kepada Abu Umair yang masih kecil ya. Inilah ya. Nah, dalam syariat Islam ya boleh ya memelihara burung dalam sangkar dengan syarat diberi makan dan juga minum. Ya.
Nah ya, bagaimana Islam benar-benar menjaga hak-hak setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam burung, hewan yang lain, kucing. Ya. Jadi perintahkan dalam syariat Islam untuk benar-benar menjaga hak-hak mereka. Sampai sini jamaah sekalian, ya. Hadis 384 ada yang ingin ditanyakan tentang bagaimana kita ya memperlakukan atau bagaimana kita bersikap kepada hewan-hewan yang ada di sekitar kita, apalagi hewan yang bisa kita rawat ya. Silakan para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan? Jelas Ustadz, Insya Jelas Allah. insya Allah ya. Maka kita lanjut ke bab yang berbeda, menanamkan kebaikan di tengah manusia. Nah, apa yang dimaksud menanamkan kebaikan? Ya. Bukankah setiap ulama akan menyebarkan kebaikan? Setiap dai akan memerintahkan kepada kebaikan? Apakah itu yang dimaksud? Atau ada ya bentuk yang lain dari bagaimana kita menyebarkan kebaikan di antara manusia? Maka kita lihat para jamaah sekalian dari sahabat Humid bin Abdurrahman, dia mengabarkan kepada ya Ummu Kulsum binti Uqbah, mengabarkan juga kepada Rasulullah SAW, bahwasanya ia mengabarkan bahwasanya Rasulullah SAW ya, bersabda, bukan pembohong, tidaklah disebut pembohong orang yang mendamaikan manusia. Nah, ini salah satu apa yang bisa kita sebut ya dalam bahasa Indonesia, pengorbanan. Kalau ia mengatakan sesuatu yang baik ya, kepada orang yang lain, ya. Nah, ini mungkin terlihat ya di kita ketika ada dua orang saudara Muslim yang bermusuhan, kemudian kita ingin membuat dua orang tersebut berbaik, ya, membaikan kondisi mereka, ya, berbaikan. Maka di sini ya Rasulullah SAW memperbolehkan kita berbohong. Ini bukan berbohong bagaimana ya, berbohong yang besar ya, kita mengada-ada. Tapi kita boleh melebih-lebihkan kebaikan di antara saudara-saudara kita yang lagi bermusuhan. Ya. Ya, contoh ya, kalau kita lihat, ya, ada dua orang fulan, ya, dua orang lelaki yang sedang bermusuhan. Kemudian kita bicarakan, ya, kita omongin ya, kepada salah satunya, wahai fulan, sesungguhnya orang yang engkau musuhi ya, itu adalah orang yang beriman dan sering membantu orang lain. Dia tidak punya niat jahat untuk melukaimu atau menyinggung perasaanmu. Ya. Kita sebutkan kebaikan-kebaikan yang akhirnya kita lebih-lebihkan sedikit. Maka di sini Rasulullah SAW ya, tidak menjadikan orang tersebut ya, sebagai seseorang yang berbohong. Ya, atau bisa kita bilang dosa bohongnya tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ia ingin ya memperbaiki hubungan saudaranya dengan kebohongan dia. Lalu ya Ummu Kulsum berkata, ya, aku belum pernah mendengar beliau meringankan kebohongan. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini dosa berbohong itu sangat besar. Namun di kondisi ini Ummu Kulsum sedikit takjub. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah meringankan dosa kebohongan kecuali dalam tiga hal. Pertama, berbohongnya suami terhadap istri, dan juga berbohongnya istri terhadap suaminya. Ini untuk kebaikan, bukan untuk menutupi ya dosa-dosa yang ia miliki ya. Nah, seluruh kebohongan ini untuk kebaikan, apalagi dalam urusan rumah tangga ya, kalau suami dan istri biasanya. Nah, maka yang ketiganya adalah berbohong untuk mendamaikan manusia. Nah, inilah tiga perkara dalam Islam yang Rasulullah SAW meringankan untuk atau memperbolehkan untuk sedikit berbohong. Berbohong bukan mutlak, boleh dalam Islam. Ya. Namun dengan syarat untuk tujuan kebaikan. Ya. Dengan apa? Mendamaikan. Untuk mendamaikan
hubungan seseorang, apalagi hubungan rumah tangga, insya Allah boleh. Seperti di hadis ini, kita boleh untuk tujuan mendamaikan ya, suatu hubungan dengan berbohong. Ya, namun jangan jadi kebiasaan ya. Sedikit ada masalah, bohong. Sedikit ada masalah, bohong. Enggak, ya. Tetap dosa bohong atau bohong itu adalah suatu kebiasaan yang berkesinambungan. Apa yang maksud berkesinambungan? Kalau dia biasa berbohong sekali saja, maka akan seterusnya ia berbohong-bohong-bohong. Udah. Ya. Sekalinya berbohong, dia akan berbohong dengan hal yang sama di orang yang lain. Ya, agar dia tidak ketahuan berbohong pada orang yang pertama kali berbohong. Maka jauhilah. Kalau bisa kita jujur-jujur sudah. Ya. Kalau kita kalau kita takut jujur kita merusak hubungan orang lain, kalau bisa kita diam dahulu, diam. Tidak perlu kita banyak omong dan cakap, diam dahulu. Setelah kita tidak bisa diam atau mungkin diharuskan untuk berbicara, maka mulailah sedikit berbohong untuk mencairkan atau mendamaikan hubungan kita kepada orang lain atau hubungan orang lain kepada saudara. Nah, itu ya para jamaah sekalian, walaupun dosa bohong ini dosa yang sangat besar, namun untuk tujuan mendamaikan diperbolehkan dalam Islam. Bukan mutlak ya para jamaah sekalian, jangan disalahpahamkan ya. Ini dosa besar ya, berbohong itu salah satu dari dosa besar. Nah, maka di sini kita lanjut ke bab larangan berdusta. Kita tahu dusta, bohong, dosa besar. Apa akibatnya? Kita bisa lihat di hadis Abdullah ya, di hadis 386 ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian bersikap jujur. Kenapa? Karena kejujuran membawa kalian kepada kebaikan, dan kebaikan itu selalu membawa kalian kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang jujur akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya sebagai orang yang selalu berbuat jujur, berbuat kebaikan. Maka di sisi yang lain jauhilah kalian dari dusta. Karena dusta itu membawa kepada keburukan. Keburukan membawa kepada neraka. Dan neraka atau dustanya orang tersebut akan dicatat sebagai seorang yang pendusta. Alhamdulillah dari ya, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar meninggalkan dusta. Ya. Yang mana dusta pada zaman sekarang dianggap sepele. Karena untuk kebutuhan pribadi seseorang masing-masing. Ya. Yang sebetulnya sikap jujur itu ya para jamaah sekalian. Sikap jujur itu adalah suatu sikap yang menjadi kebiasaan atau watak seseorang. Maka biasakanlah anak-anak kita untuk bersikap jujur. Walaupun ia tahu ia akan dimarahi orang tuanya. Biasakan dulu anak kecil itu bersikap jujur. Ya, maka jangan jadikan ya, sebagai orang tua jangan jadikan anak kita takut kepada kita. Tapi jadikan anak kita hormat kepada kita. Karena kalau ia takut, ia akan menutupi keburukan dia. Namun kalau ia hormat kepada kita, ia akan tahu kalau saya bersikap jujur, maka saya akan mendapatkan pelajaran lebih dari orang tua saya. Nah, itulah. Ya. Jadikan kita sebagai orang tua yang dihormati, bukan ditakuti. Karena penyebab seseorang anak kecil itu mudah berbohong karena takut kepada orang tuanya. Ketika ia bicara jujur kepada orang tuanya, yang ada ia akan dipukuli. Contohnya. Ketika ia bicara jujur kepada orang tuanya, ia akan dicemooh, dimarahi, dibentak oleh orang tuanya. Atau bahkan sampai fisik, ya, dipukul. Nah, bagaimana anak tersebut mau jujur? Ya. Tidak ada zaman ya, Rasulullah SAW tidak pernah mempraktekkan memukul anaknya atau memukul bahkan Anas bin Malik. Ya. Tidak pernah benar-benar dipukul sampai cedera oleh Rasulullah SAW, bahkan ketika Anas bin Malik berbuat kesalahan. Pertanyaannya para jamaah sekalian, bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita? Itu yang dipertanyakan. Karena pembentukan watak anak itu bukan saat besar, tidak. Pembentukan watak anak itu terjadi saat dia masih masa pertumbuhan.
Maka kita pupuk watak anak-anak kita, penerus bangsa dan juga umat ini dengan watak dan akhlak Islam. Hmm, Itu yang harus kita pupuk. Pembentukan watak itu ada kata telat para jamaah sekalian. Ada kata telat. Ada kata telat dalam memupuk watak dan juga akhlak. Walaupun akan insya Allah akan berubah ketika ia mempelajari ilmu. Insya Allah. Namun kalau bisa kita pupuk watak seseorang, ya, seseorang anak kecil dari ketika ia masih kecil ya. Dibiasakan baca bismillah, mulai dari tangan kanan, masuk ke kamar mandi kaki kiri. Ya, ketika mendapat suatu hadiah atau suatu perbuatan baik dari ya saudara-saudaranya, ucapkan alhamdulillah. Hal-hal yang kecil yang akan menjadi kebiasaan dia mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ya anak keturunan kita jadi ya, hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat dan juga lagi bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita lanjut ke hadis 387 ya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ya. Ia berkata, berbohong al-kadzab. Ya. Ada suatu perbuatan yang tercela ya. Yang tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim. Baik pada saat serius maupun bercanda. Jadi dalam pencandaan ya para jamaah sekalian. Ya, kita tidak boleh berbohong. Bahkan dalam bercanda. Kenapa? Karena itu menjadi kebiasaan. Orang dalam bercanda, dia akan terus berbohong. Maka kepercayaan orang akan hilang kepada orang tersebut. Ya, lambat laun akan hilang kepercayaan orang-orang kepada orang yang sering bercanda dengan kebohongan. Ataupun ketika salah seseorang di antara kalian, di antara kita, menjanjikan sesuatu kepada anaknya kemudian diingkari. Nah, dalam Islam dilarang jamaah sekalian. Tidak boleh ya. Untuk musik, mungkin kita untuk menenangkan anak kita agar tidak misalkan terus-menerus menangis di suatu tempat. Akhirnya kita berbohong. Dijanjikan sesuatu nanti akan diberikan ini dan itu. Tapi jangan nangis ya. Nanti saat kita perjalanan pulang, ya, ketika anak menagih, nah, kita mengingkari apa yang kita janjikan. Tidak boleh. Nanti kebiasaan ini akan anak itu tiru pada saat ia besar. Hmm. Tidak boleh para jemaah sekalian. Itulah bagaimana dalam Islam sangat dicela kebohongan dalam bentuk apapun. Kecuali tiga hal tadi yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di hadis Ummu Kulsum. Nah, tentang kebohongan ya. Yang mungkin Anda tidak perlu panjang lebar bagaimana seorang muslim akan dicela sebagai atau akan dicela kalau dia sering berbohong. Baik dicela oleh manusia maupun dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah cukup banyak peringatan dari Allah dan juga para Rasulullah SAW dari Rasulullah SAW bagaimana mencela seorang yang sering berbohong. Kita lanjut di bab selanjutnya. Ya, ketika orang yang bersabar terhadap kezoliman atau gangguan dari orang lain. Nah, bagaimana? Kita harus bersabar kepada kezoliman orang lain. Ya. Maka di sini dari sahabat Ibnu Umar, ya, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang bergaul dengan manusia atau berinteraksi kepada manusia yang lain dan bersabar terhadap gangguannya. Nah, gangguan orang-orang yang ada di sekitar kita lebih baik dari orang yang tidak bergaul ya, kepada sesama manusia dan tidak sabar terhadap gangguan. Nah, di sini yang dimaksud adalah ya, kalau kita bersabar kepada gangguan orang lain ya, dan kita terus berusaha untuk berinteraksi itu lebih baik daripada kita ya tidak berinteraksi dan juga ya, tidak sabar kepada ya, orang lain ya, gangguan-gangguan orang lain. Kadar itu ya, mau nggak mau kita harus berbuat ya, harus memupuk kesabaran kita. Ya. Karena kalau kita tidak sabar ya, kita akan terus-menerus mengurung diri kita. Ya. Karena sikap-sikap yang di sekitar kita ya, orang-orang yang mungkin sikapnya kurang baik dalam perilaku, ucapan. Ya. Namun itulah ya, kita tidak bisa berharap orang lain itu berubah. Maka dari kita dulu yang berubah. Kita bersabar. Nah, kalau kita tidak bisa mengucapkan sesuatu yang baik, maka diam.
Kalau perilaku kita tidak berkenan di hadapan orang lain, maka jangan banyak tingkah, jangan banyak bersikap. Ya, karena kita tahu mungkin perilaku kita kurang baik. Maka perbaikilah perilaku kita, ucapan kita, agar layak dipandang sebagai seorang muslim yang hakiki. Nah, dan kita menanggapi sikap-sikap orang lain yang kurang baik dengan bersabar. Karena sabar ya, bentuk bagaimana kita tameng kita sebagai seorang muslim. Kemudian di hadis selanjutnya, di hadis 389, bagaimana ya, kesabaran ini ya, disinggung oleh Rasulullah SAW dari hadis Abu Musa ya, Al-Ash'ari, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, tidaklah seorang lebih sabar terhadap cobaan yang ia dengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa, ya, memohon seorang anak, dan dia pasti memberinya kesehatan dan rezeki. Nah, jadi di sini ya, tidak ada satupun orang ya, yang lebih sabar atas gangguan yang ia dengar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengap bahwa Allah memiliki anak, padahal dia memberikan ya, mereka kesehatan dan juga rezeki. Jadi hakikat sabar para jamaah sekalian, menahan diri dari balasan dendam ya kepada orang lain. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas, lagi maha sabar. Walaupun ia dicela, Allah itu punya anak, Allah itu diperanakan, ya. Nah, maka Allah ya di sini, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, mengaplikasi ya, mempraktekkan sabar ya, kepada orang-orang kafir yang mencela Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah aja bisa sabar para jamaah sekalian. Masa kita nggak bisa? Kalau kita tidak bisa sabar, maka hawa nafsu kita yang mendominasi, emosional kita yang mendominasi. Ya, sabar. Ya. Kalau kita ingin ya, bagaimana kita bersabar ya. Ini tips ya para jamaah sekalian. Bersabar, kita mulai dulu dari ucapan kita, tahan ucapan kita. Nah, karena kalau kita menahan sabar sambil berbicara, itu semakin sulit. Sabar diam dulu diam. Kalau diam tidak cukup, berwudu. Kalau berwudu tidak cukup, tinggalkan. Tinggalkan. Karena itu mudorot. Mudorot yang terdapat di dalam lingkungan tersebut. Kita lanjut ya. Dari 390 ya. Jadi ya, sahabat Abdullah ya, bahwasanya Rasulullah SAW membagikan ya suatu ghanimah, sesuatu hadiah. Lalu seseorang di antara kaum Ansar berkata, demi Allah, ya, itu adalah pembagian yang dilakukan tidak untuk ya berharap wajah Allah ya, atau pembagian itu untuk wajah manusia ya, seakan-akan pembagian itu tidak ridho. Lalu ya kukatakan, akan kukabarkan hal itu kepada Rasulullah SAW ya, seakan-akan mencela Rasulullah SAW. Nah, lalu aku menemui beliau di mana ya, beliau saat itu tengah bersama saudaranya sambil berbincang. Nah, lalu aku bisikkan kepada Rasulullah SAW, ada seseorang yang mencela pembagianmu yang seakan-akan tidak adil. Ya. Nah, lalu Rasulullah SAW merasa tidak nyaman, ya, sehingga wajah beliau berubah. Ya. Seakan-akan ya, ucapan dari ya sahabat Abdullah ini, Abdullah bin Mas'ud, ya, membuat Rasulullah SAW marah, sehingga Abdullah bin Mas'ud menyesal dengan ucapan beliau, ya, ucapan ia kepada Rasulullah SAW. Ya. Nah, sekiranya ya Abdullah bin Mas'ud tidak menyampaikan itu kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, nah, Musa telah disakiti dengan gangguan yang lebih banyak dari itu, namun ia bersabar. Jadi ya hal-hal seperti ini ya, tidak ada apa-apanya dari cobaan dakwahnya Rasulullah, cobaan-cobaan Nabi sebelumnya, sebelum beliau, tidak ada apa-apanya. Ya, manusia akan terus mengkritik, ya, akan terus mengomentari. Bahkan dalam syariat Islam akan terus dikritik, itulah manusia. Maka Rasulullah SAW tentu bersabar.
Buat apa membalas komentar mereka? Yang mana kaum-kaum sebelumnya pun pasti ada orang-orang seperti itu. Yang terus dia tidak pernah merasa tercukupi dan tidak pernah merasa puas akan rezeki Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang tersebut, ya. Nah, maka di sini seorang pemimpin boleh, ya, membeda-bedakan pemberian karena kebutuhan orang berbeda-beda, ya. Nah, seperti pada zaman sekarang, ya, mungkin seseorang yang membutuhkan harta lebih, maka boleh kita berikan. Kita boleh memberikan pembagian yang lebih kepadanya, ya. Nah, itulah, ya. Jadi seorang pemimpin boleh, ya, sedikit memilih kasih, ya, karena kebutuhannya. Nah, dalam hadis ini juga, ya, kita bisa lihat pelajaran sebagai seorang dai yang hendaknya membiarkan atau mencuekkan seseorang yang bodoh, tidak memiliki ilmu. Ya. Jangan diambil hati, karena orang tersebut tidak mempunyai ilmu. Nah, orang yang akan terus-menerus kekeh atau keras kepala dalam kebodohannya akan susah untuk dibicarakan atau didakwahkan. Ya. Seperti akan sulitnya ia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini, ya, syariat juga, ya, boleh kita menutupi, ya, atau bahkan dianjurkan menutupi, ya, keburukan orang lain, ya, kepada orang yang dibicarakan, seperti menutupi ghibah, ya, kepada orang yang dibicarakan untuk menjaga, ya, hubungan di antaranya. Nggak, tidak dari perpecahan atau tidak merasa dengki kepada yang lain. Nah, maka di sini cara mendamaikan tentu Islam anjurkan. Ya. Gimana? Ya, nikmat kedamaian, keamanan adalah suatu nikmat yang sangat besar dalam Islam. Sampai hadis 390, para jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan tentang bagaimana Rasulullah SAW, ya, benar-benar sebagai teladan yang sabar. Ya. Karena cobaannya Rasulullah SAW jauh lebih sabar dari omongan orang tersebut yang masa Rasulullah SAW membagikan harta atau hadiah dengan tidak adil. Maka Rasulullah SAW, ya, walaupun setengah emosionalnya naik, ya, Rasulullah SAW berkata, ya, Nabi Musa mendapatkan cobaan yang lebih besar dari kaumnya, daripada cobaanku saat ini. Maka bersabarlah para jemaah sekalian. Apapun cobaan kita, bersabar. Ya, karena cobaannya Rasulullah SAW yang membela Islam jauh lebih besar daripada cobaan yang kita rasakan di zaman sekarang. Yang kemudahannya sungguh amat banyak dan melimpah. Insya Allah, ya, ada yang ingin ditanyakan para jamaah sekalian sampai hadis 390. Bismillah, Ustadz. Silakan. Tentang sabar, ini. Sabar itu kadang-kadang diasosiasikan atau apa ya, dipresentasikan seperti eh, apa namanya, menjadi semacam lamban, tidak cepat, sulit mengambil keputusan gitu. Padahal sabar itu kehati-hatian. Apakah bisa dikatakan demikian, Ustaz? Oke, Masya Allah, ya, sebuah pertanyaan yang terjadi di zaman sekarang. Nah, ketika ada orang, ya, memang orangnya itu bertele-tele atau misalkan selalu memudahkan hal-hal, ya, atau pekerjaan. Nah, sehingga dia bilang kepada orang-orang atau rekan-rekannya, sabar, sabar. Ya, padahal dia sendiri yang menunda pekerjaan tersebut. Nah, maka bisa kita lihat di sini, ya, orang tersebut tidak atau menyalahgunakan, ya. Nah, itu bukan kesabaran para jamaah sekalian, tentu, ya. Bukan, itu bukan Ya, kesabaran. Itu namanya dia sendiri yang menunda. Beda, orang sabar itu hakikatnya apa? Nah, ini adalah orang Indonesia, ya. Sering sekali orang Indonesia itu mengucapkan sesuatu perkara tapi nggak tahu definisinya. Dia harus tahu definisi sabar itu apa. Sabar itu ketika kita menahan diri, menahan hawa nafsu kita, menahan emosional kita dari suatu cobaan. Nah, kalau cobaannya dari dia sendiri, ya, kemudian dia
ya, menjadikan perilaku dia sebagai cobaan kepada orang lain dan dia berkata sabar, maka yang harus ia lakukan pertama kali bukan sabar, tapi mengkoreksi diri dia sendiri. Nah, sebagai kita yang melihat perilaku itu, kita nasihati. Nah, kalau tidak bisa kita nasihati, ya sudah, kita doakan untuk dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu ya. Nah, ya itulah, ya. Itu bukan kesabaran ya, jelas, bukan kesabaran. Nah, itu namanya orang yang menunda-nunda. Itulah ya, bagaimana ya eh, kita sebagai manusia ya, yang berinteraksi kepada orang lain, jangan menyulitkan atau um, menghambat perkara orang lain dengan kata-kata Ya. sabar ya, atau misalkan dengan kata-kata yang lainnya ya. Seakan-akan dia play victim ya kalau zaman sekarang itu. Seakan-akan ia korbannya, padahal ia pelakunya ya. Ya, seperti orang yang ditagih hutang ya. Seakan-akan ia yang dizolimi, padahal ia yang berhutang. Gitu, gitu kan. Itu yang terjadi pada zaman sekarang ya. Gitu ya, insya Allah ya, tentang kesabaran ya. Ya, jelas itu bukan kesabaran. Ya. Insya Allah terjawab, Alhamdulillah Ustaz. Ini tentang sabar ini memang kita hadapi setiap hari, kata-kata sabar, sabar, sabar. Tapi kadang-kadang kalau dikaitkan dengan konteks profesionalisme dan lain-lain itu menjadi nggak nyambung, hanya sebagai alasan saja tentang sabar-sabar itu. Tapi dengan penjelasan Ustaz tadi, insya Allah bisa bisa lebih dipahami. Betul ya, insya Allah ya. Nah, karena memang itulah ya, seperti yang disebutkan ya. Nah, keseringan menunda pekerjaan itu yang menjadikan menghambat pekerjaan orang lain. Ya, kalau dia pekerjaannya untuk diri sendiri tidak masalah, itu kan untuk pribadi dia. Namun kalau untuk orang lain, bersangkutan dengan orang lain, tentu kita setiap pekerjaan itu pasti ada batas waktunya. Ya, makanya kalau dalam segala pekerjaan itu ada deadline ya, untuk para jamaah sekalian. Yaitu untuk kita menjadikan diri kita sebagai orang yang komitmen. Kalau kita mulai kerja misalkan, kita mulai kerja jam 8 pagi, kita datang ke tempat kerja itu jam 7.50, bukan jam 8 baru kita berangkat kerja, salah. Ini kebiasaan orang Indonesia ya, yang mudah ngaret gitu. Ya. Itulah ya. Bagaimana kita menjaga diri kita sebagai orang yang komitmen, apalagi yang berhubungan kepada sama manusia. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain dari para jamaah sekalian? Atau cukup insya Allah? Cukup ya insya Allah ya. Cukup, Syekh. Cukup Ustaz. Alhamdulillah. 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 Ini yang mungkin bisa kita jabarkan ya, yang bisa kita ambil dari ya hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sabar, tentang rahmat Allah dan segala bentuk akhlak dalam Islam, yang mana tentu dari anak pribadi pun masih banyak kekurangan. Maka kita bersama-sama ya menggampai akhlak Islamiyah yang diajarkan atau diaplikasikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kita sama-sama menuju sebagai akhlak sebagai seorang muslim yang berakhlak mulia. Karena tidak mungkin para jamaah sekalian ya, seperti hadis ya 365 yang mana telah disebutkan bahwa ya pengaplikasian atau wujud sebagai seorang yang beriman itu diwujudkan dengan akhlak. Nah, maka tidak segala mutlak ya. Tidak mutlak bahwa jangan ya don't judge book by a cover gitu kan. Jangan melihat buku dari sampulnya. Namun kita bisa tahu isi buku ini kadang dari sampulnya. Jadi tidak segala mutlak ya. Nah, kita bisa tahu orang ini beriman karena dari akhlaknya ia baik. Akhlaknya santun. Maka kita bisa insya Allah dari firasatul mukmin kita, dari firasat kita, ia sebagai seorang yang beriman. Ya. Dari itu, ya kalau kita menjadi seorang yang mukmin, yang ingin selalu meningkatkan iman kita, perbaiki dulu akhlak. Insya Allah itu ya.
yang bisa Ana sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Ya, kurang lebih dari Ana pribadi mohon maaf ya, bila ada kata-kata yang kurang baik atau perilakuan yang kurang berkenan. Ya, insya Allah ilmu yang kita tempuh pada pertemuan pagi hari ini menjadi amal soleh yang jariah setelah kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, dan jadi pemberat amal soleh kita juga fi yaumil mizan. Amin ya robbal alamin. Amin. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, afwan wa Amin, iyyakum amin, ya ya. Rabbal Alamin. Jazakallah khairan, Ustaz. Afwan wa iyyaki ya. Barakallah Nakhtatim fikum. ya, wa fikum barakallah. Kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa yang asyhadu an la dikasih ilaha la illa ilaha anta illa anta Astagfirullahaladzim. astaghfiruka wa Assalamualaikum atubu astaghfiruka wa ilaik. warahmatullahi atubu ilaik. wabarakatuh. Izin live.